Selamat sore saudara, akhirnya yang ditunggu-tunggu ini menjadi tanggal atau hari terakhir di 2025 yang nampaknya gak mudah-mudah banget ya. Hari pamungkas tutup tahun, sebentar lagi menuju tahun yang baru nih Audrey. Iya, karena malam hari ini semua masyarakat di seluruh dunia ya Tifal ya, termasuk kita yang masih kerja, kalau kata Raisa kita nggak kenal libur ya. Sekali lagi kita harus sabar-sabar ya, kita nikmatin aja nanti dalam laporan-laporan nanti ya. Iya, kita akan menemani Anda semuanya berganti tahun 2026. Nah, di Jakarta, perayaan malam tahun baru ini akan digelar di sejumlah titik. Karena peduli dengan korban bencana Sumatera, biasanya perayaan tahun baru di Jakarta yang biasanya penuh dengan fireworks ya, kembang api di mana-mana, suguhan perayaan yang luar biasa di mana-mana. Tapi kali ini kayaknya nampaknya agak berbeda begitu ya, karena dilakukannya tanpa pesta kembang api. Iya, sudah ada perintah di situ, tidak ada pesta kembang api, bahkan sudah disiapkan agenda lain untuk menyemarakkan malam hari ini. Nanti kita akan hadirkan laporan langsung dari berbagai titik perayaan tahun baru di Jakarta, tapi sebetulnya tidak hanya di pusat ibu kota saja. Berbagai daerah ikut menyambut dengan berbagai pertunjukan seni budaya dan tradisi yang khas. Semuanya kami hadirkan untuk Anda kali ini, kemeriahan menyambut malam pergantian tahun di Sapa Indonesia Malam sekali lagi di hari terakhir tahun 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra hadir bersama Anda di tanggal 31 Desember 2025. Sebelum ke sana, kami ajak Anda melihat ragam peristiwa terlebih dahulu, saudara. Akibat pecah ban, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Wiyoto Wiono Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pantauan lalu lintas terdapat kecelakaan tol. Dari video amatir yang terekam pengendara, pembatas jalan tol sampai terlepas setelah tertabrak truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Pengemudi truk selamat meski bagian depan truk nyaris jatuh. Ban pecah ditambah kondisi jalan yang licin akibat hujan membuat truk oleng dan pengemudi hilang kendali. Laka lantas terlibat satu kendaraan jenis kontainer untuk... Meski tiang pembatas tol jatuh, tidak ada laporan korban luka dalam insiden ini. Hanya pengemudi truk yang terluka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Truk kontainer dievakuasi petugas ke pos derek Plumpang. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Mengalami pecah ban, kempes ban sehingga pengemudi hilang kendali, ditambah lagi situasi jalan licin sehingga menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri. Alhamdulillah kita sudah cek beberapa rumah sakit, memang ada serpihan dari beton, juga ada yang jatuh, tapi berdasarkan saksi-saksi tadi yang di TKP, kami tidak menemukan adanya orang yang terjatuh atau tertimpa barang yang jatuh dari atas. Saudara, malam hari ini kita semuanya akan merayakan malam pergantian tahun. Di Jakarta, perayaan malam tahun baru digelar di sejumlah lokasi. Yang pastinya ini perayaan malam tahun baru dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan sejumlah titik lokasi pertunjukan hiburan lain. Antara lain ada di Lapangan Banteng, di Sarinah, Duku Atas, Semanggi, dan juga kawasan Efek Sudirman. Jadi gak hanya terpusat di HI ya. Jadi sepanjang Bundaran Senayan sampai ke mendekati Monas tuh ada saja panggung hiburannya. Tinggal pilih aja, karena selain menyajikan pertunjukan hiburan di lokasi perayaan-perayaan tersebut, ini juga akan diisi dengan kegiatan doa bersama. Nah, sementara untuk di Jalan Sudirman Tamrin akan diterapkan Car Free Night mulai pukul 18 malam hari ini. Kawasan Car Free Night juga diberlakukan di sekitar Patung Kuda hingga Bundaran Senayan. Soal perayaan malam pergantian tahun kali ini, saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang perayaannya digelar dengan pendekatan empati dan solidaritas nasional atas bencana yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Gubernur Pramono menyebut di malam pergantian tahun atau malam tahun baru ini Jakarta akan menjadi ruang empati dan
solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu, Pemprov Jakarta mengubah konsep perayaan Tahun Baru yang selama ini identik dengan pesta, dengan kembang api, menjadi lebih sederhana untuk kali ini tanpa pesta kembang api. Pramono menyebut Pemprov turut membuka donasi bagi korban bencana selama perayaan malam Tahun Baru kali ini. Dalam menyambut perayaan Tahun Baru 2026 ini, Jakarta akan menjadi ruang empati dan solidaritas bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini dalam suasana menduga dan bencana. Untuk itu, tema yang diambil pun dalam menyambut Tahun Baru juga berbeda dari biasanya. Kali ini mengambil tema Jakarta Global City from Jakarta with Love. Untuk memfasilitasi warga yang akan berkumpul menyambut pergantian Tahun Baru, maka ada titik pertunjukan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang semuanya dengan kesederhanaan, tidak ada kembang api, tidak ada petasan. Selain di Jakarta yang ramai juga di Puncak, Saudara. Satlantas Polres Bogor akan melakukan rekayasa lalu lintas Car Free Night di malam perayaan Tahun Baru. Warga yang ingin menuju ke arah Puncak diimbau untuk datang sebelum pukul 6 malam atau 18 malam. Car Free Night akan diberlakukan mulai dari 3 titik, yakni titik 1 Bandung, lalu titik dekat gerbang tol exit Ciawi, dan titik dari arah Cianjur. Pembatasan kendaraan mulai dilakukan pukul 6 sore ini. Jalur Puncak akan benar-benar bebas dari kendaraan mulai pukul 21 hingga 00 besok. Kendaraan yang akan melintas di jam Car Free Night akan diarahkan ke kantong-kantong parkir atau ke jalur lainnya. Dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan malam Tahun Baru di jalur Puncak untuk datang sebelum pukul 18 titik bolong-bolong karena kami akan melaksanakan rekayasa berupa Car Free Night. Nanti kami akan melakukan pemendingan dari titik 1 Bandung, lalu kemudian di gerbang dekat exit Ciawi, lalu kemudian dari arah Cianjur. Lalu kita akan menghalau keadaan roda 2 maupun roda 4 yang masih tersisa untuk masuk ke kantong parkir atau ke tujuannya masing-masing sehingga tidak terjadi adanya penumpukan kendaraan menjelang akan dilaksanakannya Car Free Night. Ada penerapan Car Free Night atau jalur bebas kendaraan sepanjang malam pergantian tahun kali ini di 2 titik di Jakarta dan kawasan Puncak. Kita akan tinjau kondisi lalu lintas saat ini dan aktivitas warga mendekati malam pergantian tahun di 2 lokasi berbeda. Ada 2 jurnalis kami siap dengan laporan langsungnya, Niko Anggriawan dan Andika Pratama dari Bundaran Hotel Indonesia. Sementara dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada Medina Andas dan Febri Jem. Saya mau mulai dari Niko dulu. Membayangkan bahwa akan ada lautan manusia berkumpul di Bundaran HI, Niko. Apa hal yang rasanya perlu diperhatikan para pengunjung, wisatawan atau warga Jakarta yang mau merayakan malam tahun baru di sana? Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Tifal dan juga saudara. Terutama kalau misalnya tadi Gubernur Rano Karno bilang persiapan panggung atau 8 panggung yang ada di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Ini nantinya akan menghibur masyarakat untuk merayakan malam tahun baru. Tentunya ada yang tidak bisa diprediksi, yakni cuaca. Kalau misalnya ada masyarakat di Jakarta maupun dari daerah lain yang ingin hadir di Bundaran HI, terutama di Bundaran HI ini atau di beberapa panggung lain yang tersebar di Jalan Sudirman Tamrin ini, tentunya harus membawa seperti payung, lalu kemudian ada jas hujan. Ini tentunya hal-hal tersebut penting untuk nantinya kita bisa merayakan tahun baru bersama-sama hingga pukul 12 malam nanti atau secapeknya kita nanti ada di sini. Kemudian situasi terkini, Tifal dan juga saudara, akan kami tunjukkan yang akan dimainkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama. Situasi terkini di Bundaran HI, Tifal dan juga saudara. Yang pertama kita akan ke lalu lintas terlebih dahulu. Kalau lalu lintas dari arah Sarinah atau Tamrin menuju ke arah Sudirman ini sudah mulai tersendat karena masyarakat ini perlahan-lahan, sedikit demi sedikit ini sudah mulai memadati kawasan Bundaran HI. Tentunya
karena panggung di kawasan Bundaran HI ini, Tifal dan juga saudara, merupakan pusat hiburan yang nantinya bisa kita nikmati bersama-sama untuk merayakan malam tahun baru, termasuk di antara 7 panggung lain yang tersebar dari Sudirman Tamrin ini, Tifal dan juga saudara. Beragam hiburan sudah mulai dilakukan, check sound juga telah dilakukan. Kalau misalnya kita bisa lihat, ini ada band-band lokal tentunya untuk sore hari ini mulai menghibur masyarakat yang sudah perlahan-lahan hadir merapat ke Bundaran HI, Tifal dan juga saudara. Tentunya selain nyanyian-nyanyian yang sudah mulai dilakukan, juga mulai hiburan-hiburan yang sudah mulai dilakukan, tentunya ini akan menarik massa lebih banyak lagi. Tentu kita nantikan seramai apa nanti, seheboh apa nanti, sespektakuler apa nanti di Bundaran HI, Tifal dan juga saudara, untuk menyambut tahun 2026 yang sekiranya 6-7 jam lagi. Dan selain itu, Tifal dan juga saudara, ada 33 ruas jalan yang dialihkan atau ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta untuk perayaan malam tahun baru. Salah satunya adalah Sudirman Tamrin yang menjadi tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian warga ini diimbau lebih baik untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum, mulai dari KRL, mulai dari LRT, kemudian mulai dari MRT. Tentunya kalau misalnya dari MRT sendiri ini bisa dimaksimalkan karena stasiun MRT Bundaran HI ini tidak jauh dari spot panggung di belakang saya ini, Tifal dan juga saudara. Kemudian sejumlah musisi nanti juga akan hadir menghibur kita semua yang ada di sini merayakan malam tahun baru. Tentunya ini sangat menarik, dan juga tidak hanya hiburan, nantinya juga akan digelar doa bersama, Tifal dan juga saudara, untuk menghormati saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Sumatera, dan juga Pemprov DKI juga nanti akan menyalurkan donasi untuk korban bencana di Sumatera. Dan kemudian untuk mengganti kembang api yang tentunya sudah dilarang oleh Pemprov DKI Jakarta, nantinya akan ada drone show atau pertunjukan drone, dan nantinya akan menghibur kita semua di Bundaran HI nanti malam. Tifal dan juga saudara, kembali ke studio. Tapi satu hal, Anda menyarankan bahwa pengunjung ini datang menggunakan kendaraan angkutan umum gitu, entah itu TJ, Transjakarta, MRT, ataupun juga LRT Jakarta. Tapi kalau untuk pengguna kendaraan pribadi yang mau tetap merapat ke sana, adakah kantong-kantong parkir yang disiapkan? Oke, tampaknya ada kendala komunikasi dengan Niko Anggriawan yang saat ini melaporkan dari Bundaran Hotel Indonesia. Kalau gitu saya coba tinjau kondisi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena rencananya kurang 30 menit dari sekarang akan diterapkan Car Free Night di situ. Ada Medina Andas bersama Febri James di Simpang Gadok. Menuju ke Car Free Night ini, Mei, coba ceritakan lebih banyak lagi soal keadaan lalu lintas di sana. Masih adakah aktivitas pengguna jalan yang akan menuju kawasan puncak, atau malah kebalikannya nih? Ya, Tifal dan juga saudara, benar sekali saat ini situasi di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, tepatnya di depan Polres Bogor tempat saya melaporkan saat ini, memang situasinya terpantau relatif sepi, belum terlihat adanya lonjakan kendaraan maupun kemacetan yang padat, dan juru kamera Febri James akan memperlihatkan visualnya kepada Anda. Namun memang untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalur puncak ini, dari pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru 2026, yakni Car Free Night atau CFN di jalur puncak yang akan mulai diterapkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga Kamis besok 1 Januari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun pada pukul 18-nya nanti baru akan dimulai persiapannya saja. Untuk pembatasan kendaraannya sendiri baru diberlakukan secara khusus pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kendaraan roda 4, sedangkan untuk kendaraan roda 2 pembatasan berlaku pada mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan sehingga jalur puncak akan benar-benar bebas kendaraan mulai pukul 10 malam nanti.
Dan memang Car Free Night ini akan diberlakukan mulai dari 3 titik, yakni titik 1 Bandung, lalu titik dekat gerbang tol exit Ciawi, dan juga titik dari arah Cianjur. Dan informasi yang kami dapatkan dari kepolisian ini memang untuk kepadatan baru ada terjadi di sepanjang jalur raya Puncak, yakni ada di Simpang Pasir Muncang dan juga Simpang Megamendung, yakni dikarenakan adanya penyempitan dari 4 jalur. Kemudian juga ada kepadatan di area Pasar Cisarua dikarenakan adanya aktivitas pasar. Dan dalam periode Car Free Night ini seluruh kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak memang tidak diperkenankan untuk melintasi jalur utama. Maka dari itu warga yang ingin menuju ke arah Puncak dihimbau untuk datang sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi pengendara yang tetap akan menuju Cianjur maupun Bandung akan diarahkan menggunakan jalur alternatif. Yang pertama melalui Cibubur Cianjur via Jonggol, kemudian alternatif lainnya melalui Ciawi Cianjur via Sukabumi. Dan memang masyarakat dihimbau dari pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi arus lalu lintas terutama pada saat Car Free Night ini agar situasi tetap aman dan kondusif. Kembali ke Anda, Tifal. Menggambarkan bahwa ada Car Free Night di sana, Mei. Apakah kemudian ini tandanya akan ada event khusus yang dibuat oleh Pemkab Bogor sepanjang jalur yang diterapkan Car Free Night ini? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk saat ini kami masih menunggu konfirmasi apakah akan ada diadakannya event di sepanjang jalan Car Free Night ini, dikarenakan untuk sekarang ini kami masih memantau di sekitar area Simpang Gadok. Kembali ke Anda, Tifal. Oke, kita berharap semoga semuanya bisa berjalan dengan tertib ya untuk Simpang Gadok Kabupaten Bogor maupun juga di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Semua jalan tertib, kondusif, semua mau tertib mengikuti arahan dari petugas. Medina, terima kasih. Niko, terima kasih. Dan saudara, di malam pergantian tahun, Presiden Prabowo Subianto akan menyambut pergantian tahun di wilayah terdampak bencana di Aceh. Sesaat lagi kami kembali dengan informasinya. Saudara, Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih kembali mengunjungi lokasi terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Prabowo direncanakan akan mengunjungi Aceh, memastikan pelayanan pasca bencana banjir bandang dan longsor. Setibanya di Bandara Raja Sisingamangaraja 12, Tapanuli Utara, Prabowo langsung menuju Tapanuli Selatan untuk melihat progres atau perkembangan pembangunan jembatan Bailey di Sungai Garoga. Jembatan ini menjadi penghubung utama antar wilayah di Tapanuli Selatan yang terputus akibat bencana. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo ingin memastikan proses penanganan bencana di Sumatera, terutama untuk perbaikan jembatan Sungai Garoga yang menghubungkan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan berjalan dengan baik, agar jembatan dapat segera berfungsi mempercepat pemulihan pasca bencana. Ingin memastikan proses penanganan terutama bantar yang menghubungkan dua wilayah antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera untuk mempercepat pemulihan termasuk tahap rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan baik. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada tim K9 Polri yang merayakan Natal namun tidak bisa pulang bertemu keluarga karena sedang bertugas mencari korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Rencananya Presiden akan menyambut malam pergantian tahun kali ini bersama masyarakat terdampak bencana. Sebelumnya, keberangkatan Presiden ke Sumatera telah disampaikan Kepala Staf Presiden Muhammad Kodari. Dalam rangkaian kunjungan Prabowo di penghujung tahun 2025, tidak hanya akan mengunjungi Sumatera Utara, Presiden juga direncanakan akan berangkat ke Aceh dan menghabiskan malam pergantian tahun di lokasi terdampak bencana.
Pak Presiden kan akan ke Aceh dan insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh bersama dengan rakyat Aceh. Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh, tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh. Lokasinya Pak mungkin Acehnya di kabupaten apa? Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah ya, tapi Cerita lain datang dari Dusun Mentari, Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Permukiman warga di sana rata dengan tanah. Material longsor dari tebing gunung menyisakan lumpur, kayu gelondongan, dan bebatuan. Puluhan rumah rusak berat, sebagian bahkan hilang tertimbun material longsor. Warga yang selamat terpaksa meninggalkan kampung halaman demi keselamatan mereka. Kepala Dusun Delabu berharap ada langkah cepat demi keselamatan warga di sana. Kampung induk ini kan airnya masih berserakan, bertebaran. Semalam pun kata warga masih ada yang pada lari kemari kan gitu kan. Ini di dusun pun gitu Bang. Kalau malam tuh ada yang tidur situ, malam-malam jam 3 kadang tidurin pohon pokok nangka sebagian. Nah, jadi harapan kami yang terbesar salah satunya ya kan perbaikan saluran air. Apa saja agenda Prabowo di Sumatera dan bagaimana proses penanganan pasca bencana di Aceh? Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Putra Perwira Lubis melalui sambungan virtual. Putra, apa sudah ada konfirmasi ini benar rencana malam pergantian tahun baru Presiden Prabowo akan dilangsungkan di Aceh malam hari ini? Ya, terima kasih Audrey. Memang seperti yang sama-sama kita dapatkan bahwa informasi dari istana bahwa Presiden Prabowo akan menghabiskan malam pergantian tahun ini di Aceh. Gitu. Tapi sampai saat ini kita masih menantikan update informasi itu, Audrey. Karena juga kalau dari beberapa titik lokasi yang dikunjungi Presiden Prabowo yang kita dapatkan hari ini seperti di titik Bener Meriah, Kabupaten Meriah dan Aceh Tengah itu, tapi hingga siang tadi sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi apakah Presiden jadi ke kedua kabupaten itu, karena di saat bersamaan memang ada terjadi peningkatan status Gunung Bernitelong di Kabupaten Bener Meriah yang memang kalau misalnya kita lihat dari jarak radiusnya itu hanya sekitar 5 km dari Bandara Rinbili yang biasa dipakai kalau misalnya Presiden berkunjung ke maksud saya kalau misalnya dipakai untuk penerbangan untuk ke bagian tengah Aceh. Dan kita masih update Audrey bagaimana realisasi rencana Presiden. Tapi informasi yang kita dapat memang sampai siang tadi terakhir Presiden ada di Tapanuli Selatan untuk melihat realisasi pembangunan jembatan Bele di Sungai Garoga itu. Begitu Audrey. Ya, Putra, pasca bencana kan sudah beberapa kali Presiden meninjau langsung Sumatera, Aceh begitu. Nah, tadi siang ke Tapanuli Selatan melihat jembatan Beli, seperti apa progresnya? Rencana juga akan ke Aceh. Memang sebenarnya apa sih poin-poin penanganan pasca bencana di Aceh yang hingga kini masih menjadi pekerjaan yang kemudian harus segera dirampungkan? Baik, Audrey, memang kalau misalnya kita lihat dari pantauan juga tim-tim liputan kita yang ada di lapangan yang terjun ke lokasi-lokasi bencana di beberapa titik, saat ini ada juga di Pidijaya dan Aceh Tamiang. Banyak masih pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, PR bersama sebenarnya, karena juga potret-potret kita masih melihat banyak tumpukan lumpur, baru gelondongan kayu juga yang masih berserakan. Memang ini pekerjaan berat dan itu memang kalau misalnya kita membutuhkan orkestrasi
operasi untuk penanganan bencana ini yang benar-benar harus fokus gitu, sehingga kebutuhan dasar masyarakat gitu, kita masih bicara kebutuhan dasar masyarakat di masa tanggap darurat ini bisa segera teratasi gitu, dan untuk memasuki masa pemulihan bahkan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya. Jadi memang dari pantauan tim kita yang di lapangan itu masih banyak hal yang pekerjaan rumah lah yang butuh untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Ya, ada sarana prasarana, ada pemenuhan kebutuhan sanitasi, air, kemudian juga aksesnya juga masih belum menyeluruh begitu ya untuk diperbaiki. Lalu bagaimana warga Aceh malam hari ini berhadapan dengan malam pergantian tahun yang tentunya ini tidak biasa mereka hadapi untuk sekarang? Benar, Audrey. Kita masih akan memantau bagaimana masyarakat Aceh, khususnya di lokasi bencana yang akan menjalani malam pergantian tahun. Tapi memang himbauan bersama yang sudah kita lihat bahwa tidak ada, kalau misalnya di Aceh sendiri memang tidak ada aktivitas, malah disampaikan untuk melewatinya dengan berdoa bersama gitu. Nanti kita akan update informasi terkini dari teman-teman kita yang di lapangan, ada di PD Jaya, ada Tamiang, untuk memotret bagaimana sebenarnya yang realitanya di lapangan bahwa mereka melewati malam tahun barunya. Iya, masih banyak hal-hal yang menjadi sorotan di malam pergantian tahun warga di Aceh, bukan hanya di Aceh tapi juga di Sumatera. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Putra Perwira Lubis. Dan jelas ini tidak mudah untuk warga terdampak bencana bisa menghadapi malam pergantian tahun, tapi tetap harus ada optimisme bahwa semua bisa segera pulih. Betul. Itu harapan kita semua. Kami akan segera kembali. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, saudara. Mulai tahun depan 2026, KUHP dan KUHP baru akan diterapkan. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani KUHP yang sebelumnya telah disahkan DPR RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang Presiden Prabowo sudah menandatangani KUHP pada pertengahan Desember 2025. Menurutnya, penerapan KUHP akan beriringan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru pada awal tahun baru nanti. Revisi KUHP disahkan DPR menjadi undang-undang dalam sidang paripurna 18 November lalu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut atau mengklaim KUHP baru akan menjamin penegakan hukum lebih manusiawi dan adil. Pak Prabowo udah menandatangani KUHP ya, Mas? Ya. Sudah? Sudah. Tanggal berapa, Mas? Aku tanggal pastinya pertengahan Desember ya? ya, kurang lebih. Berarti udah resmi punya nomor ya sebagai undang-undang ya? Iya. KUHP ya? Sudah. Pemberlakuannya baru nggak? Pemberlakuannya baru nggak berarti di Januari 2026? Iya. Sama KUHP? KUHP kan Januari 2026? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan. Nggak, maksudnya yang KUHP. baru nggak? Iya. Dalam KUHP baru diatur soal hukuman pidana kerja sosial. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan hukuman pidana kerja sosial mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHP berlaku Januari 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bilang saat ini Kalapas, Karutan tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang nantinya bisa dikerjakan. Kementerian IMIPAS juga sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan hukuman pidana kerja sosial. Sejahtera untuk kita sekalian, yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini. Pidana kerja sosial seperti apa Pak dari Kemenkes? Tahun depan, nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa
alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah Kita beranjak ke berita lainnya, Saudara. Hari terakhir pengambilan bantuan langsung tunai kesejahteraan masyarakat atau BLT Kesra membuat antrean di kantor Pos Fatmawati Jakarta Selatan membludak. Itu dia, warga mengantre berjam-jam karena pengambilan BLT untuk kecamatan di Jakarta Selatan dipusatkan di satu lokasi. Selain itu, membludaknya antrean memicu banyaknya penerima BLT Kesra susulan yang baru mendapatkan undangan pengambilan pada hari ini. Bahkan saking panjangnya antrean, banyak warga memilih menunggu di luar ruangan. Kayaknya sistemnya ya, karena kan ini per kecamatan, semua kecamatan Jakarta Selatan. Oh, ini jadi satu tempat di sini? Iya, jadi satu tempat. Emang biasanya satu tempat di sini atau biasanya per kecamatan, per kelurahan masing-masing? Enggak, per kecamatan. Per Jakarta Selatan, malah ini saya tahu ini per Jakarta Selatan. Di titik lain, pembagian BLT Kesra di Cikini, Jakarta Pusat dipantau langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mengingat hari ini 31 Desember 2025 menjadi batas akhir pencairan BLT Kesra. BLT diberikan kepada 35 juta penerima manfaat sebesar Rp900.000. Uang itu bisa dicairkan melalui Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara maupun Kantor Pos Indonesia. Pencairan dana BLT saat ini sudah mencapai 89%. Karena saat ini PT Pos Indonesia mengalami kendala dalam proses pencairan di wilayah terdampak bencana. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan dengan baik secara bertahap, baik lewat Himbara maupun lewat PT Pos. Yang lewat PT Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ya, ini terus bekerja. Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini. Dan sampai sekarang, ya, ini terus berlangsung sampai nanti malam. Beralih ke informasi berikutnya, polisi mengungkap waktu kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut peristiwa dugaan pembunuhan terjadi pada Minggu dini hari. Polres Situbondo terus mendalami kasus dugaan pembunuhan yang menimpa satu keluarga, terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyatakan rentang waktu kematian ketiga korban diperkirakan terjadi pada pukul 1 dini hari hingga pukul 5 subuh pada hari Minggu 28 Desember. Pada waktu tersebut itulah kondisi lingkungan rumah korban dalam keadaan sepi karena sebagian besar warga sedang tertidur. Sehingga tidak ada kecurigaan baik di antara tetangga hingga akhirnya jasad ketiga korban ditemukan pada hari Minggu pagi. Candi Prambanan jadi salah satu titik perayaan malam tahun baru. Apa saja yang ada di sana malam nanti? Kami punya laporannya sebentar lagi. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki. Semoga supaya ibu-ibu bapak-bapak semua tidak perlu tinggal di tenda.
Berbagai peristiwa menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025. Salah satunya kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data. Penetapan tersangka terhadap Roy Suryo ini buntut laporan Jokowi ke polisi akhir April lalu. Selain Roy Suryo, 7 orang lainnya termasuk Rismon Sianipar dan Dr. Tifa juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, Roy Suryo CS balik melawan dengan mengajukan gelar perkara khusus untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dalam gelar perkara khusus itu, polisi telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo CS. Tapi Roy Suryo bersikeras ijazah yang ditujukan polisi itu bisa jadi palsu. Di map ini, noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Tak puas dengan gelar perkara khusus, Roy Suryo CS meminta Polda Metro Jaya menguji ijazah Jokowi di laboratorium forensik independen. Meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Namun, kuasa hukum Jokowi yakin lembaga uji laboratorium manapun hanya bisa membuktikan ijazah Jokowi identik atau tidak. Bagi pihak Jokowi, jawaban akhir membuktikan keaslian ijazah hanya di meja hijau. Mau diuji ulang oleh BRIN apa karena kita yakin tidak asli, siapapun juga kita oke. Sepanjang dia independen. Sepanjang independen ya. Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya, itulah makanya. Ini kan suatu perkara dasar dan dia sepakat. Waktu keluar lapor dari Babes dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Jadi kembali lagi diuji pun oleh lab lain belum tahu palsu tidak palsu. Karena dia menjawab identik tidak identik. Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Uji saintifik ya. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai pihak Roy CS dan Jokowi harus menyuguhkan 2 hasil uji ijazah agar dapat memutuskan perkara secara komprehensif. Pihak yang hadir di ruang persidangan, jaksa penuntut umum sebagai perpanjangan tangan penyidik, penyidik perpanjangan tangan pihak pelapor. Boleh mereka mengangkat klaim ini kebenaran versi kami. Tetapi jangan salah, pihak sebelah terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia 2 versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Hingga akhir 2025, kasus tudingan ijazah Jokowi palsu yang bergulir sepanjang tahun tak kunjung rampung. Akankah kasus ini selesai tahun 2026? Pada pertengahan tahun 2025, aksi unjuk rasa serentak di berbagai wilayah Indonesia juga banyak menuai sorotan publik. Salah satu yang paling nyaring disuarakan adalah reformasi Polri. Publik keras mengkritik kekerasan polisi terhadap masyarakat hingga rangkap jabatan sipil oleh anggota Polri aktif. Untuk menjawab tuntutan publik, Presiden Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri pada 7 November lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus ahli hukum tata negara Jimli Asyidiki ditunjuk sebagai Ketua Reformasi Polri. Sejumlah tokoh turut menjadi anggota, diantaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komisi Polri menetapkan target 3 bulan untuk menjaring aspirasi yang disampaikan dari berbagai kelompok masyarakat. Hasilnya akan dilaporkan ke Presiden ataupun institusi Polri untuk menjawab sejumlah masalah yang dihimpun oleh Komisi Reformasi Polri.
selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi, itu kita rekomendasikan ke internal polisi, mengadakan public hearing, ya, tatap muka, ya, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang. Di tengah Komisi Reformasi Polri bekerja, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini memuat ketentuan penugasan anggota polisi pada 17 lembaga dan kementerian. Padahal sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian melalui putusan nomor 114 tahun 2025. Di tengah sejumlah polemik yang masih menjadi sorotan publik, Kapolri minta maaf atas kinerja Korps Bayangkara yang belum sepenuhnya menjawab keinginan masyarakat. Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya atas nama pimpinan Polri, mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf, dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki agar kami dapat melaksanakan tugas Polri agar betul-betul bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Meski demikian, publik masih menanti hasil kinerja Komisi Reformasi Polri. Akankah ada kebijakan progresif baru terhadap Polri pada tahun 2026 mendatang? Jelang akhir tahun, banjir dan longsor melanda Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 3 provinsi yang paling terdampak parah bencana hidrometeorologi tersebut. Akibatnya lebih dari 1.100 jiwa jadi korban dan lebih dari 378.000 orang kehilangan tempat tinggal. Presiden Prabowo memastikan negara mampu mengatasi dampak dan pemulihan bencana banjir longsor Sumatera dalam 3 bulan. Prabowo menargetkan pembangunan Huntara akan selesai dalam sebulan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah yang sementara sudah mulai dibangun bisa selesai hunian sementara. Sembilan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Pemerintah punya segudang pekerjaan rumah yang dinanti untuk segera selesai tahun depan. Negara harus memastikan penyelesaiannya tetap mengedepankan asas keadilan dan kajian mendalam agar rakyat tak jadi korban. Tim Liputan Kompas TV. Sekarang kita pantau lagi bagaimana suasana dan juga kondisi dari malam pergantian tahun di sejumlah tempat. Di Jakarta, saudara, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin ditutup saat perayaan malam tahun baru. Penutupan dilakukan seiring dengan pelaksanaan Car Free Night atau malam bebas kendaraan untuk bisa membuat masyarakat bisa menikmati malam pergantian tahun tanpa adanya kemacetan di ruas jalan utama di Ibu Kota Jakarta. Pemprov DKI juga sudah menyiapkan 8 panggung hiburan di sepanjang kawasan ini. Kalau ada 8 panggung hiburan di Jakarta, bagaimana di Yogyakarta? Nah, salah satu fokusnya adalah Candi Prambanan Yogyakarta, saudara, yang juga jadi salah satu titik untuk merayakan malam pergantian tahun dengan gelaran Festival Suara Prambanan yang malam hari ini menghadirkan pertunjukan seni dan konser musik dari berbagai musisi lintas genre. Tentu selain menghibur warga yang datang, sejumlah pasar rakyat juga menawarkan berbagai makanan tradisional bagi para pengunjung. Termasuk pengunjung yang mungkin ini membawa anak-anak ya, bisa juga menikmati waktu bersantai dengan permainan-permainan tradisional di salah satu area bermain dan belajar.
sekarang kita intip bagaimana di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dan di Candi Prambanan Yogyakarta yang ini juga jadi salah satu titik pantauan yang dipilih bagi warga Jakarta di Bundaran HI. Kalau di Yogyakarta ada Candi Prambanan. Kita mau ke Bundaran Hotel Indonesia dulu. Dari tadi kalau saya ngelihat lapornya Niko nih sambil bergoyang-goyang kecil di studio. Kalau kali ini apa yang lagi disuguhkan nih? Penyanyi siapa nih di sana, Niko? Kalau kata Audrey mau ngintip-ngintip, saya kasih gamblang ya Audrey dan juga saudara. Situasi terkini di Bundaran Hotel Indonesia ini sudah mulai ramai, sudah mulai perlahan-lahan banyak orang-orang yang sudah mulai mendekati ke kawasan panggung utama di Bundaran HI ini. Tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Audrey dan juga saudara, Polda Metro Jaya ini sudah mulai melakukan penutupan arus lalu lintas di Jalan Tamrin menuju Sudirman ataupun sebaliknya. Karena kita ketahui bersama bahwa di sini ada 8 titik panggung hiburan yang nantinya akan menghibur masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya untuk merayakan malam tahun baru. Situasi terkini, Audrey dan juga saudara, kita akan tunjukkan kepada Anda di Bundaran HI. Ini sudah mulai banyak masyarakat sedikit demi sedikit yang tentunya kita tahu lama-lama menjadi bukit, Audrey dan juga saudara. Ini sudah mulai banyak masyarakat yang merapat ke Bundaran HI, tentunya ingin merayakan tahun baru, baik itu tadi kita lihat bersama keluarga, bersama anak, istri, suami, kemudian bersama kekasihnya atau teman-temannya. Ini mulai memadati kawasan Bundaran HI. Dan kalau sekarang ini ada penampilan atau hiburan dari musisi-musisi lokal. Kalau sekarang ini ada penampilan dari DJ, tentunya rangkaian acara perayaan malam atau perayaan malam tahun baru Audrey dan juga saudara di Bundaran HI ini nanti akan dimulai sekitar pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya acara di Bundaran HI ini tidak melulu soal hiburan dan juga perayaan malam tahun baru. Tentunya nanti akan diadakan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh 5 atau lintas agama untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan kemudian Pemprov DKI juga menggalangkan donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Tadi informasi yang disampaikan langsung oleh pembawa acara, ini sudah terkumpul sekitar 2 miliar rupiah untuk donasi kepada korban bencana di Sumatera. Tentunya karena situasi lalu lintas sudah ditutup, kemudian operasional busway di Jalan Sudirman Tamrin juga sudah ditutup. Tentunya diimbau masyarakat yang ingin hadir ikut merayakan tahun baru, malam tahun baru yang kurang lebih ada 4 jam lagi, Audrey dan juga saudara, 4 atau sampai 5 jam lagi menuju pukul 12 malam untuk menggunakan transportasi umum seperti MRT, lalu kemudian ada Transjakarta yang bisa melewati kawasan ini, dan juga ada LRT yang nantinya akan dioperasikan hingga pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk merayakan malam tahun baru ini, Pemprov DKI juga telah melakukan penutupan terhadap 33 ruas jalan. Tentunya dari masyarakat yang ingin beraktivitas pada malam hari ini bisa menghindari akses-akses jalan tersebut, salah satunya di kawasan Sudirman Tamrin tempat saya melaporkan saat ini. Dan kemudian selain itu juga kita nantikan, kita masih tunggu bagaimana spektakulernya perayaan malam tahun baru nanti malam di Bundaran HI di Jakarta, Audrey. Ini masih panjang dengan banyaknya hiburan, tapi serta diingat juga ya, jangan lupa Niko dan juga saudara-saudara kita yang merayakan di sana, jangan lupa perhatikan terus ya dompet atau barang-barang berharga miliknya, jangan sampai nanti raib dibawa orang begitu ya. Nah, itu keseruan tadi di Bundaran Hotel Indonesia. Saya mau ngintip juga nih keseruan di Candi Prambanan. Ada apa aja sih, Gesi? Katanya ada permainan untuk anak-anak, ada kuliner juga di sana. Ada apa lagi, Gesi?
Ya, selamat malam saudara. Dari Candi Prambanan sendiri tadi sore sama dengan malam hari ini sudah dipadati pengunjung. Tidak hanya yang ingin berlibur dan berfoto-foto di depan Candi Prambanan, namun juga yang ingin mengikuti festival musik Suara Prambanan yang rutin diselenggarakan dalam 3 tahun terakhir ini. Sedari sore tadi memang antrian menuju gate masuk panggung utama ini sudah cukup panjang begitu ya. Mereka ingin menikmati musik dengan berbagai genre yang disajikan, bahkan sudah dimulai sekitar pukul 4 tadi. Dan musik ini juga nanti akan menyambut perayaan Tahun Baru. Meski di daerah Yogyakarta sendiri untuk festival kembang api ini ditiadakan, namun nanti masyarakat yang datang di Prambanan akan bersama-sama menyambut tahun 2026 ini dengan bernyanyi bersama. Selain itu juga para keluarga yang datang membawa anak-anak mereka ini bisa belajar dan juga bermain di sini. Karena banyak yang disediakan seperti ada pertunjukan wayang, kemudian juga ada pemutaran film-film dokumenter, terus juga ada tadi meracik jamu begitu. Jadi dari sisi kulinernya ini juga ada. Yang ditonjolkan pada festival musik ini selain musik dari berbagai genre musik begitu ya, ada juga pertunjukan budaya begitu, di mana masyarakat yang datang ini juga bisa merakit wayang dari suket atau dari rumput dan mereka juga bisa bermain begitu. Selain itu juga tadi sempat kami melihat banyak sekali wisatawan ini yang berkesempatan begitu untuk bernyanyi bersama dari para bintang-bintang yang hadir. Dan juga nanti kami akan mengabarkan lagi di mendekati pukul 12 malam atau di pergantian tahun ini juga nantinya kabarnya ini ada beberapa penampilan yang memang masih dirahasiakan begitu. Kira-kira nanti kita akan update kembali. Kembali ke studio. Iya, ada banyak pertunjukan yang digelar di Candi Prambanan Yogyakarta. Terima kasih laporannya Giesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Muji di Candi Prambanan. Dan sebelumnya ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Andika Pratama di Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya saudara, kita akan pantau juga bagaimana persiapan perayaan malam tahun baru ini di kawasan Bandung dan juga GWK Badung Bali. Seramai apa, sepadat apa, kami kembali di Sapa Indonesia Malam. Kalau di berita sebelumnya kita sudah lihat bagaimana perayaan malam pergantian tahun di Jakarta dan juga kawasan Candi Prambanan Yogyakarta. Kita lihat juga nih bagaimana keramaian wisatawan di Jawa Barat. Salah satunya di kawasan yang macet begitu, yang penuh dengan warga, yakni di kawasan Braga, Jawa Barat. Kawasan Jalan Braga di Kota Bandung, Jawa Barat ramai oleh masyarakat yang mau menikmati momen jelang tahun baru. Meski ramai, Jalan Braga belum ada rencana untuk ditutup oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga kendaraan masih bisa lalu lalang melewati Jalan Braga menuju Jalan Lembong maupun Jalan Suniaraja. Nah, yang ini di GWK Park Bali ya saudara ya, yang juga rencananya akan dilangsungkan tanpa pesta kembang api. Tapi sebagai gantinya, pengelola GWK akan menggelar pertunjukan laser. Perayaan malam tahun baru juga akan diisi dengan doa bersama sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap korban bencana di Sumatera. Sudah dimulaikah kemeriahan di kawasan GWK Badung Bali? Kita lihat laporan dari jurnalis Kompas TV, ada Desi Indah Lestari dan juru kamera Jipayana Putra. Desi, malam hari ini sudah mulaikah pertunjukannya dan ada apa saja nih malam hari ini di GWK? Selamat malam Audrey dan juga saudara, dapat saya laporkan dari kawasan GWK, dari kawasan Badung Bali ini, dari atas ketinggian bukit di Bali. Semakin ramai para pengunjung yang hadir untuk memeriahkan pesta pergantian tahun 2025 ke 2026. Maka kunjungan pada malam ini mencapai 8.000 pengunjung yang tiket yang sudah terjual, saudara. Dan dengan ramainya kunjungan wisatawan, pihak keamanan juga ditambah dengan adanya 300 personil kepolisian menjaga kondusivitas keramaian di
Garuda Wisnu Kencana ini yang menjadi meriah di sini tidak hanya adanya pameran UMKM khas Bali, di sini juga ada pertunjukan musik yang menghadirkan band-band lokal maupun band nasional dengan berlatarkan patung Garuda Wisnu Kencana. Namun kemeriahan tidak sampai di sana. Meski ada larangan kembang api, pesta kembang api di Garuda Wisnu Kencana ini, tapi akan ada leisure musik show. Jadi akan ada pertunjukan leisure dengan latar musik akan menandai pada pergantian tahun 2025 ke 2026. Audrey. Ya, Desi, saya mau tahu juga dong, di belakang Anda ini kan bagus sekali ya, cantik sekali, ada lampu-lampu, kemudian banyak juga yang berselfie. Sebenarnya ada apa sih di belakang Anda ini? Iya, Audrey, di depan saya itu adalah stand pameran dan tempat di belakang saya ini itu adalah patung Garuda Wisnu Kencana, di mana di bawah patung itu adalah panggung utama untuk countdown nanti malam. Jadi di panggung utama ini juga akan dipisah tempat VIP dan juga para pengunjung lainnya. Jadi di panggung utama itu ada panggung dengan hiburan musik dengan berlatar belakang patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, tidak ada itu, di sekitaran panggung juga ada tenan-tenan UMKM kita, dan pada pintu masuknya ini warna-warni yang Audrey lihat itu ada lampu-lampu, dan ada juga per 15 menit itu adalah bubble-bubble yang menghiasi gelembung-gelembung menyambut pengunjung yang akan masuk ke gate utama atau panggung utama, Audrey. Wah, seru sekali ya perayaan malam pergantian tahun di GWK Bali. Terima kasih laporannya dari Badung, Bali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah ini kita akan hadirkan lagi informasi laporan langsung dari sejumlah titik malam pergantian tahun baru. Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang perayaan malam tahun baru 2026 di Jakarta digelar dengan pendekatan empati dan solidaritas nasional atas bencana yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Gubernur Pramono menyebut di malam tahun baru Jakarta akan menjadi ruang empati dan solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Karena itu Pemprov Jakarta mengubah konsep perayaan tahun baru yang selama ini identik dengan pesta menjadi lebih sederhana tanpa pesta kembang api. Pramono menyebut Pemprov turut membuka donasi bagi korban bencana selama perayaan malam tahun baru kali ini. Dalam menyambut perayaan tahun baru 2026 ini, Jakarta akan menjadi ruang empati dan solidaritas bagi masyarakat yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini dalam suasana menduga dan bencana. Untuk itu, tema yang diambil pun dalam menyambut tahun baru juga berbeda dari biasanya. Kali ini mengambil tema Jakarta Global City from Jakarta with Love. Untuk memfasilitasi warga yang akan berkumpul menyambut pergantian tahun baru, maka ada titik pertunjukan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta yang semuanya dengan kesederhanaan, tidak ada kembang api, tidak ada petasan. Kami bawa Anda pada visual terbaru dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Sudah berjalan 47 menit. Car Free Night atau area bebas kendaraan ini diterapkan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, lokasi pelaksanaan malam pergantian tahun yang terpusat saat ini di Ibu Kota Jakarta. Tak hanya di Bundaran Hotel Indonesia, banyak panggung hiburan disiapkan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan yang Anda lihat sekarang adalah pertunjukan drone yang dibuat di sana. Yang jelas ini pasti
pasti menyita perhatian para pengunjung. Saya yakin ini tidak hanya warga Jakarta yang berkumpul, tapi juga wisatawan yang menyempatkan diri datang ke ibu kota menghabiskan malam tahun baru di sana. Pendekatan yang lebih humanis, pendekatan yang lebih empatik ditunjukkan oleh Pemprov Jakarta dan dipastikan bahwa pelaksanaan malam tahun baru, malam pergantian tahun kali ini tidak akan ada pesta kembang api. Meski begitu, Jakarta terlihat dari visual saat ini, saudara, bersiap menyambut tahun yang baru, tahun 2026. Dan persiapan untuk menyambut malam puncak kali ini kita akan tanyakan langsung bersama staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Hai Bang Chiko, apa kabar Bang? Baik, gimana Tifal, sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah mau bergabung meluangkan waktu berbicara bersama kami di tengah kesibukan memantau sana sini persiapan untuk malam tahun baru kali ini Bang. Kalau mau dirangkum nih sampai saat ini sudah 100%, persiapannya sudah aman ya Bang ya? Aman, Alhamdulillah. Dan ada hal-hal apa saja yang... Persiapan lagi karena sudah berlangsung ya sejak sore tadi. Panggung-panggungnya juga sudah ada dan atraksi kemudian sudah mulai akan digelar. Namun tentunya ya kita tahu bahwa tahun ini akan berbeda. Kita akan lebih mengusung tema kemanusiaan. Kita juga mengajak para artis dan seniman yang menghibur juga akan membawakan karya-karya yang kental dan syarat akan pesan-pesan kemanusiaan. Dan yang ditekankan soal semangat kita empati pada warga terdampak bencana di Pulau Sumatera. Makanya kemudian tidak ada pesta kembang api. Lalu pesta kembang api diubah menjadi kegiatan doa bersama dan donasi. Apakah hanya dalam bentuk itu atau ada dalam wujud lain mungkin rasa empati itu ditunjukkan dalam malam pergantian tahun kali ini di Jakarta, Bang? Yang pasti kita sejak awal sudah menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur Pramono Anung bahwa di akhir tahun ini kita memang betul-betul berempati dengan apa yang terjadi dan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan artinya hal-hal yang sifatnya kemeriahan tentunya sulit untuk dihindari, namun tentu apapun itu kita kalau memiliki rezeki lebih, kita berharap akan dapat menggalang donasi melalui QR Code yang kita bagikan. Dan juga dalam acara-acara nanti yang dilangsungkan ini akan berlangsung dipadu dengan kemeriahan yang tapi cukup hikmat dan juga akan ada doa bersama. Kira-kira begitu aja Stifal. Dan kita tahu bahwa tidak sulit untuk mengajak warga masyarakat Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan untuk berempati karena itu menjadi budaya kita yang punya rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dan juga punya DNA gotong royong yang sangat kuat. Oke, dan donasi ini dikelola langsung oleh Pemprov Jakarta atau ada pihak lain yang ikut membantu? Lalu QR Code untuk menyampaikan donasi itu tersebar di mana saja, Bang? Sementara ini di seluruh sudut di dekat-dekat panggung hiburan yang ada di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin dan juga panggung-panggung yang disediakan di berbagai wilayah kota seperti di Velodrome, di Kota Tua, di Lapangan Banteng, di Taman Literasi Blok M, dan juga akan ada di billboard-billboard yang ada terpampang di jalan-jalan. Dan harapan kami masyarakat akan terus mau meluangkan rezekinya apabila memang mempunyai keleluasaan dalam rezeki. Namun tentunya doa juga sangat diharapkan untuk bisa kita kirim ke saudara-saudara kita agar menjadi lebih baik lagi wilayahnya, tidak lagi terdampak bencana begitu berat. Dan khususnya untuk mereka yang sudah meninggalkan kita sebagai korban dari bencana tersebut juga kita doakan. Dan sampai hari ini Tifal, sejak QR Code itu diluncurkan, sejak sore tadi kalau nggak salah sudah mencapai 1,1 miliar rupiah. Wow. Dan akan terus diupdate secara live sepanjang malam ini dan nanti di malam tahun barunya pukul 00.00 tentunya akan ada update terkait berapa yang sudah terkumpul. Dan DKI Jakarta memang sejak 28 November lalu sudah mengirim bantuan dengan total lebih dari 10 miliar, 3 miliar dari 3 kabupaten yang terdampak, dan juga membeli bahan sembako dari wilayah-wilayah yang memang punya surplus yang kebetulan juga wilayah yang terdampak bencana. Jadi kami melakukan
melakukan apa yang kami bisa. Bahkan pagi tadi kami mengirim alat pengelolaan air bersih sumbangan dari Pamjaya yang dilepas langsung oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Ini kabar baik bahwa ternyata donasi itu masih tetap mengalir sampai dengan saat ini, bahkan saat kita menyambut untuk malam pergantian tahun ini, dan membayangkan bahwa lautan manusia ini bakal banyak sekali berkumpul Bang di sepanjang Sudirman Tamrin, terutama yang terpusat di Bundaran HI, tidak tertutup kemungkinan di tempat wisata lain. Concern untuk keamanannya bakal bagaimana Bang? Keamanannya tentu ini bukan baru pertama kali kami menggelar acara seperti ini. Tentunya kita ketahui DKI Jakarta dari tahun ke tahun dikenal sebagai wilayah yang cukup meriah bila menggelar acara peringatan atau perayaan, dan tentunya koordinasi sudah biasa dilakukan oleh pihak kami Pemprov DKI Jakarta dengan Forkopimda seperti dari unsur TNI Polri tentunya, apalagi DKI Jakarta adalah masih sebagai ibu kota, artinya pusat pemerintahan juga ada di sini, dan tentunya TNI Polri tentu sigap dalam menjaga keamanan kenyamanan. Kami juga menghimbau masyarakat untuk kemudian menjaga keamanan, bersikap dan berperilaku pantas selama berada dalam lokasi-lokasi acara, dan juga menjaga kebersihan supaya kota kita nanti besok pagi tetap terlihat cantik, bukan hanya malamnya. Membayangkan bahwa akan banyak orang berkumpul di banyak titik keramaian Bang. Ditambah dari saran Pemprov Jakarta juga kepada warga, kalau mau datang ke area-area keramaian ini lebih baik naik transportasi umum, entah itu TJ, MRT, dan LRT Jakarta. Sejauh ini penggunaan fasilitas umum ini terbilang cukup terkendali, semua dapat akses transportasi umum, atau sempat ada mungkin karena membludak jumlah pengguna makanya agak ada kendala di sana sini Bang? So far sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan atau update terkait hal-hal yang sifatnya kendala atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya masih dalam under control, masih dalam penguasaan kita, dan alhamdulillah saudara-saudara kita antusias menggunakan transportasi massal seperti LRT, MRT Jakarta, dan juga Transjakarta. Apalagi Bapak Gubernur telah menginstruksikan pada ketiga perusahaan tersebut untuk menggratiskan, artinya akan disubsidi oleh pemerintah selama 2 hari ini, tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari. Jadi silakan menggunakan itu, dan tentunya akan lebih baik dan nyaman karena memang ada 33 ruas jalan yang ditutup selama perayaan ini berlangsung. Tapi tentunya bisa dijangkau dengan transportasi massal tersebut. Sepanjang malam pergantian tahun ini, Gubernur atau Wagub akan ada pantauan keliling mungkin di daerah-daerah atau area tertentu, ditambah lagi mungkin ada jajaran pemerintah kota administratif yang ikut langsung turun ke lapangan Bang? Yang pasti jajaran administratif tiap kota, setiap wali kota ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk memantau wilayahnya masing-masing, dan untuk menjadi guest of honor di tamu kehormatan di wilayah masing-masing. Seperti Wali Kota Jakarta Pusat misalnya akan hadir di Lapangan Banteng, Wali Kota Jakarta Timur akan di Velodrome, kemudian Wali Kota Jakarta Selatan akan berada di Blok M yang dipusatkan di Taman Literasi, Wali Kota Jakarta Barat yang salah satunya perempuan sebagai Wali Kota, Bu Iin, akan berada di Kota Tua Jakarta Barat, dan juga Bupati Pulau Seribu akan yang tentunya tetap bagian dari DKI Jakarta. Panggung dan hiburan, dan juga tadi doa bersama, dan juga terkait dengan pengumpulan donasi di Pulau Untung Jawa. Dan bakal keliling pantauan mana saja Gubernur, Wakil Gubernur untuk malam ini Bang? Khususnya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, karena dari pagi Bapak Wakil Gubernur terus memantau setup panggung dan juga cek sound dan lain-lain, dan kita malam ini akan bertemu dengan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di Bundaran HI aja. Oke. Nah, yang jadi concern juga begini Bang, kalau setiap ada perayaan di tempat kerumunan, yang dikhawatirkan setelah itu sampahnya Bang. Nah, apakah sudah ada hal-hal yang disiapkan, antisipasi yang dibuat oleh Pemprov Jakarta untuk mengelola sampah yang prediksinya bakal membludak di area-area keramaian ini? Jadi kami menyiagakan personel sebanyak hampir 4.000 personel dari Pemprov DKI Jakarta saja. Artinya sekitar 2.000-an dari Disub, 1.000-an lebih dari Satpol PP, dan juga sisanya tentunya ada pasukan warna-warni kami, pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, yang tentunya juga akan bahu-membahu untuk kemudian nanti membersihkan sampah yang tersisa. Namun seperti saya sampaikan tadi, bahwa kota ini tidak bisa berjalan baik
hanya dengan mengandalkan pemerintahnya saja, tapi butuh juga partisipasi masyarakatnya, dan syukur-syukur ada partisipasi dari masyarakat sebagai pengunjung yang bukan sebagai warga Jakarta yang datang ke Jakarta juga. Mari kita jaga kota kita supaya Jakarta sebagai global city dan sesuai dengan temanya From Jakarta with Love. Ya, hari ini artinya dengan cinta, rasa-rasanya nggak pas kalau kita buang sampah sembarangan ya, Tifa. Nah, itu dia, harus jadi kesadaran bersama. Cuman kalau melihat semangatnya dari Pemprov Jakarta, tidak ada pesta kembang api hari ini. Kalau kemudian ada yang dalam tanda kutip bandel secara individual bawa kembang api, letup-letupin, itu bakal ditindak juga atau enggak kira-kira ini, Bang? Kalau di tempat umum bawa kembang api, khususnya umpamanya di Sudirman Tamrin, tentu akan ada penegakan aturan ya di situ ya. Tetapi memang surat edaran yang diinstruksikan dikeluarkan oleh Pemprov, yang diinstruksikan oleh Bapak Gubernur, itu dikhususkan untuk pengelola hotel maupun mal dan badan-badan usaha besar yang biasanya menggelar pesta kembang api. Tapi kalau masyarakat di perumahan misalnya di kampung-kampung yang sudah menjadi kebiasaan, atau mungkin tetangga kita, Tifal, ya agak sulit juga kita memantaunya, tapi kita tapi prinsipnya tentunya jangan sampai membawa di tempat umum kemudian membuat kaget masyarakat yang lain, karena rasa-rasanya hiburan atau atraksi yang disuguhkan walaupun memang dibalut dengan tema-tema kemanusiaan tetap bisa sangat menghibur ya. Seperti tadi kita lihat ada atraksi drone tadi ya, dengan tadi menyampaikan pesan Jakarta harus lebih Persija misalnya ya kan. Dan ada juga nanti video mapping di berbagai tempat seperti di Kota Tua. Oke. Bicara tahun baru, sedikit banyaknya menyinggung soal resolusi nih, Bang. Pemprov Jakarta saat ini ya dengan segala upaya yang dikeluarkan, yang ditunjukkan kepada warga Jakarta, kira-kira untuk tahun 2026 nanti Pemprov Jakarta akan melakukan apa lagi nih? Apalagi 2 tahun lagi mendekati usia 5 abad Pemprov Jakarta. Resolusinya tentu untuk Jakarta menjadi kota yang lebih pantas disebut sebagai global city, dan tentunya sebagai target kita masuk ke dalam jajaran top 50 global city dunia harus tercapai, dan alhamdulillah memang sudah naik terus peringkat kita dari bulan ke bulan, dan kita harus juga bersama-sama untuk menjaga kota kita. Artinya resolusi ke depan tentunya kita mengharapkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam menjaga kota kita, membangun kota kita, dan menjadi masyarakat yang resilient. Kita tahu hari-hari ini situasi dan kondisi ekonomi dunia maupun Indonesia sendiri masih belum kembali bounce back sejak pandemi, dan harapan kita tahun depan kita akan terus bergerak maju, menaik ke atas, dan tetap bertahan dan semangat. Dan itu saja yang kira-kira yang kita harapkan. Nah, harapannya tetap harus ada optimisme di tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. Bang Chiko, terima kasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Happy New Year, Bang. Selamat malam. Happy New Year, terima kasih Tifa. Lalu bagaimana masyarakat Surabaya menyambut malam pergantian tahun kali ini? Kami punya laporannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Masih bicara menyambut malam pergantian tahun, saudara, Jalan Tunjungan Surabaya, Jawa Timur jadi salah satu spot warga menghabiskan malam pergantian tahun. Hingga Rabu malam, Jalan Tunjungan mulai ramai dikunjungi warga. Meski tidak ada acara khusus yang digelar, namun warga masih tetap memadati lokasi ini. Pemkot Surabaya telah mengimbau warga tidak menggelar pesta kembang api pada malam pergantian tahun kali ini. Walau begitu, warga masih berkumpul di pusat kota menikmati malam sambil mencicipi jajanan UMKM di sana.
Ayo kita intip kemeriahan jelang malam pergantian tahun kali ini lewat laporan jurnalis kami di 2 titik berbeda. Titik pertama ada di Surabaya, Jawa Timur. Kika Madona bersama Misbahul Munir di Jalan Tunjungan Surabaya. Sementara di tempat berbeda di Jakarta, Fedriska Ananda bersama Arif Rahman melaporkan dari Ancol, Jakarta Utara. Saya mau mulai dari Kika dulu deh. Ini walaupun sudah dipastikan tidak ada event khusus, tapi tetap ramai begini. Apa hal yang menarik yang berlangsung di sana, Kika? Ya, Tifal dan juga saudara, jadi memang Jalan Tunjungan Surabaya ini menjadi salah satu spot favorit warga, terutama biasanya akhir pekan. Nah, kali ini tentunya menjadi momen yang sangat spesial sekali bagi warga yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun. Apa yang menarik di sini? Karena di sepanjang Jalan Tunjungan di kota Surabaya ini, ada berbagai macam jajanan, baik itu kuliner tradisional maupun masakan kekinian atau makanan kekinian yang juga menarik untuk dicoba. Jadi di sini adalah spot favorit warga untuk menghabiskan malam tahun baru. Karena memang di sini walaupun memang sebelumnya diimbau oleh pemerintah kota Surabaya agar tidak ada acara pesta kembang api dan juga kemudian tidak menggelar pesta rakyat seperti itu di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Namun antusias warga, masyarakat di kota Surabaya ini juga cukup terlihat sejak tadi kurang lebih pukul 5 sore sampai dengan saat ini. Warga juga mulai berdatangan. Meski demikian, kalau dilihat di sekitaran sini kurang lebih masih lama jelang tengah malam. Tapi kendaraan juga masih terus berdatangan untuk masuk mencari sela-sela lokasi parkir di sekitaran Jalan Tunjungan di kota Surabaya ini. Hal yang menarik adalah makanan, minuman, baik itu tradisional dan juga kekinian yang patut dan juga menarik untuk dicoba sambil menunggu detik-detik malam pergantian tahun. Tapi ada catatan khusus, Tifal dan juga saudara, yang juga kemudian dilakukan untuk jelang malam tahun baru di kota Surabaya, yang mana sejak pukul 5 sore tadi dari pihak kepolisian telah melakukan sejumlah penyekatan di 12 titik untuk menuju ke kota Surabaya. Salah satunya adalah di pintu masuk kota Surabaya di sekitaran Bundaran Waru. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi penumpukan di lokasi-lokasi tertentu yang ada di kota Surabaya. Jadi harapannya untuk malam pergantian tahun baru ini bisa dirasakan oleh warga, namun keramaian tidak menumpuk sehingga tidak terjadi seperti misalnya knalpot brong, lalu juga kemudian hal-hal lain yang juga kemudian mengganggu keamanan dan juga ketertiban di sekitaran lingkungan di wilayah kota Surabaya ini. Harapannya demikian, Tifal. Itu kondisi di Surabaya. Kalau di Ancol, Jakarta Utara, tampaknya keramaian masih terlihat di situ. Tapi saya membayangkan begini, Rizka, kalau sudah seramai ini, aksesnya sepadat apa menuju ke Ancol ya? Ya, Tifal, 5 jam menjelang malam pergantian tahun, ini sejak tadi sore, Pantai Lagun Ancol ini mulai dipadati oleh wisatawan yang berkunjung ke Ancol, Jakarta Utara. Di mana memang kalau misalkan untuk di Jakarta sendiri memang ada himbauan begitu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak merayakan ataupun melakukan pertunjukan kembang api. Namun apa meriahnya begitu? Namun kalau misalkan untuk di Ancol sendiri ini nanti akan diadakan pertunjukan show drone, yang mana kita juga akan menantikan bagaimana kemudian kemeriahan pertunjukan drone ini untuk menggantikan perayaan kembang api. Tidak hanya pertunjukan drone, Tifal, yang kita nanti bersama, yakni adalah bagaimana kemudian di kawasan wisata Ancol ini sebetulnya ada beberapa titik yang menjadi titik panggung hiburan begitu. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Pantai Lagun, kemudian ada pertunjukan Dewa 19 di Pantai Karnaval Ancol, dan kemudian ada juga dari beberapa titik lain. Jadi memang tadi juga sempat agak sedikit gerimis, namun setelah gerimisnya hilang, ini kemudian masyarakat mulai ramai mendatangi Pantai Lagun Ancol ini untuk kemudian merayakan malam pergantian tahun, Tifal. Itu kondisi di Ancol, Jakarta Utara. Buat Anda warga Jakarta yang mau ke sana, siap-siap dulu ya. Takutnya akan ada kepadatan menuju jalur masuk. Begitupun untuk yang singgah ke Jalan Tunjungan Surabaya. Kawan-kawan, Kika Madona, Fedriska Ananda, terima kasih. Berita lainnya datang dari mancanegara. Di tengah turun salju, kota Moskow bersolek jelang tahun baru. Ibu kota Rusia ini akan menyelenggarakan berbagai acara meriah, bagian dari program musim dingin di sana. Kota Moskwa, Rusia bersolek jelang tahun baru. Gemerlap pohon Natal dengan hiasan lampu-lampu menghiasi kota di tengah turunnya salju. Sejumlah warga Moskwa berencana merayakan tahun baru dengan mengikuti sejumlah aktivitas di luar ruangan yang khusus diselenggarakan saat tahun baru. Этот год у меня будет особенный, так как я планирую участвовать в забеге на лыжниках в новогоднюю ночь в 00, подбой курантов. Мы побежим. И не только Москва, я думаю, очень много будет приезжих. Все вместе, всей страной побежим новогодние 5 километров.
Так как это год лошади, я думаю, это очень круто и символично встретить Новый год. Pada malam tahun baru nanti, ibu kota Rusia ini akan menyelenggarakan puluhan acara meriah, bagian dari program musim dingin di Moskwa. Di antaranya, kompetisi pertunjukan cahaya, musik live, dan kegiatan sukarelawan. Saudara, satu lagi tersangka pengusir nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Lengkapnya sebentar lagi. Saudara, polisi kembali menangkap satu tersangka yang ikut mengusir nenek bernama Elina saat mempertahankan rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Ini total ada 3 pelaku yang sudah ditangkap. Penangkapan tersangka ketiga kasus dugaan kekerasan terhadap Elina disampaikan langsung Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abbas. Polisi menyebut tersangka ketiga yang ditangkap berinisial SY. Ia ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Bintang di Pongo, Surabaya. Tersangka lalu dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Kini penyidik telah menangkap 3 orang setelah sebelumnya sudah menahan Samuel Adi Kristianto dan M. Yasin. Untuk tersangka MY sendiri sehari sebelumnya sudah ditangkap ya, setelah penangkapan tersangka SAK. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Dan untuk tersangka yang terakhir ini perannya apa nih? Sama, untuk tersangka yang terakhir ini perannya juga turut membantu mengeluarkan nenek Elina dari rumahnya. Berita lainnya, Gubernur NTT Melkiades Lakalena berkesempatan menemui istri dan keluarga pelatih Valencia yang hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo. Selain memberi penguatan, Gubernur juga berjanji akan semaksimal mungkin menemukan pelatih Valencia beserta kedua anaknya. Yang sudah ditemukan jasadnya itu sekarang sudah ada di dalam hati dia. Berharap yang lain bisa ditemukan. Tangis istri pelatih tim B wanita Losche Klub La Liga Valencia Martin Carreras Fernando tak terbendung saat bertemu Gubernur NTT Melkiades Lakalena di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam tangisnya, Martin Carreras meminta tim SAR segera menemukan suami dan 2 anaknya yang hingga kini masih jadi korban hilang di perairan Labuan Bajo. Sudah masuk hari ke-6 pencarian pelatih putri tim B Valencia FC dan 2 anaknya. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian. Penyelam juga diturunkan kembali untuk menyisir lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah pada 26 Desember lalu. Area pencarian diperluas dari 5 mil menjadi 34 mil dengan lokasi penyisiran meliputi perairan utara dan selatan Pulau Padar hingga dekat Pulau Seraya. Tim penyelam ikut diturunkan untuk mencari korban di perairan utara Pulau Serai. Sedangkan sonar sistem milik Pol Airut akan diturunkan pada titik tenggelamnya kapal. Bergeser ke topik berikutnya, 4 terdakwa penganiayaan Prada Lukinamo divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Darat oleh Hakim Pengadilan Militer Kupang. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan Auditor Militer Kupang. Majelis Hakim memvonis 4 terdakwa, yakni Pratu Petris Nonbrian Semi, Pratu Ahmad Ada, Pratu Emiliano de Araujo, dan Pratu Aprianto Rede Raja, 6,5 tahun penjara. Vonis ini diberikan lebih tinggi 6 bulan dari yang dituntut auditor militer. Hakim Ketua Mayor CHK Supianto menyebut keempatnya terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang berakhir pada tewasnya Prada Lukinamo sesuai dengan pernyataan saksi dan barang bukti yang ada. Terdakwa juga dipecat dari dinas militer dan diwajibkan membayar ganti rugi masing-masing sebesar 136 juta rupiah. Masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang Yusuf Elza
Mengadili, 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, yaitu terdakwa 1, yaitu Ahmad Ada, Pratu NRP 31200306800198. Terdakwa 2, yaitu Emiliano de Araujo, Pratu NRP 31200281170801. Terdakwa 3, yaitu Nong Brian Semi, Pratu NRP 312002866199. Terdakwa 4, yaitu Aprianto Rede Raja, Pratu NRP 31210307080401, terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Kasus lainnya, saudara, polisi mengungkap waktu kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut dugaan pembunuhan terjadi pada Minggu dini hari. Polres Situbondo mendalami dugaan pembunuhan yang menimpa satu keluarga terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan bilang rentang waktu kematian ketiga korban diperkirakan terjadi pada pukul 1 dini hari hingga pukul 5 pagi pada hari Minggu 28 Desember 2025. Saat itu kondisi lingkungan rumah korban sepi karena sebagian besar warga tengah tertidur sehingga tidak ada kecurigaan dari tetangga hingga jasad ketiga korban ditemukan pada Minggu pagi. Estimasi kejadian itu atau meninggalnya korban terjadi sekitar Minggu dini hari. Ditemukan atau orang pertama yang menemukan itu jam 7, yaitu ayah korban yang bertepatan tinggal di sebelah TKP. Kemudian hasil dari keterangan pihak medis bahwa diduga waktu kematian ini antara jam 1 sampai jam 5 dini hari atau subuh. Hari terakhir pengambilan bantuan langsung tunai kesejahteraan masyarakat atau BLT Kesra membuat antrean di kantor pos Fatmawati Jakarta Selatan membludak. Warga antre berjam-jam karena pengambilan BLT atau bantuan langsung tunai untuk Kecamatan Jakarta Selatan ini dipusatkan di satu lokasi saja. Selain itu, membludaknya antrean juga disebabkan banyaknya penerima BLT Kesra susulan yang baru mendapatkan undangan pengambilan pada hari ini. Bahkan saking panjangnya antrean di sana, banyak yang warga memilih menunggu di luar ruangan. Kayaknya sistemnya ya, karena kan ini per kecamatan, semua kecamatan Jakarta Selatan. Oh, ini jadi satu tempat di sini? Iya, jadi satu tempat. Memang biasanya satu tempat di sini atau biasanya per kecamatan, per kelurahan masing-masing? Enggak, per kecamatan. Per Jakarta Selatan, malah ini saya tahu ini per Jakarta Selatan. Sementara itu, pembagian BLT Kesra di Cikini, Jakarta dipantau langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Karena hari ini adalah tanggal 31 Desember 2025, batas terakhir mencairkan BLT Kesra. Bantuan langsung tunai diberikan kepada 35 juta penerima manfaat sebesar Rp900.000. Uang tersebut dapat dicairkan melalui himbara atau himpunan bank milik negara atau bisa juga melalui kantor pos Indonesia. Pencairan dana BLT saat ini sudah mencapai 89%. Karena sekarang PT Pos Indonesia mengalami kendala dalam proses pencairan di wilayah terdampak bencana. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan dengan baik secara bertahap, baik lewat himbara maupun lewat PT Pos. Yang lewat PT Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sisanya sekitar 17 juta
itu disalurkan lewat Himbara. Ya, ini terus bekerja. Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini, dan sampai sekarang ya ini terus berlangsung sampai nanti malam. Kami ingatkan lagi ya, selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuk ya. Saya yakin kita semua berharap 2026 nanti banyak kebaikan, banyak kebahagiaan menyertai kita semua. Amin. Terima Sampai kasih. jumpa kalau gitu ya di tahun 2026. 1 tahun lagi enggak? Besok kan ya? Besok. Besok. Kita tutup dulu. Jumpa kita di Sapa Indonesia Malam edisi Pamungkas 2025. Saya Tifal Solesa. Saya Auda Cana pamit, selamat malam, selamat merayakan hari tahun baru ya, tahun baru. Ya tahu tuh kan, jadi libet ya saking pengen Happy New Year. langsung ngerayain. Happy New Year. Selamat malam.